Mekanisme perdagangan efek bersifat utang dan sukuk. Setiap pihak dapat melakukan transaksi efek di pasar sekunder, baik di bursa efek maupun di luar bursa efek. Transaksi efek yang wajib dilaporkan adalah transaksi 1. Efek bersifat utang dan sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum. 2. Obligasi konversi yang diterbitkan untuk penambahan modal dengan atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. 3. Surat berharga negara. Dan 4. Efek lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan untuk dilaporkan. Kewajiban pelaporan transaksi efek tersebut hanya berlaku terhadap efek yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Efek bersifat utang dapat diperdagangkan melalui bursa efek dan di luar bursa. Namun demikian, pada umumnya perdagangan obligasi di seluruh dunia biasanya lebih banyak dilakukan di luar bursa, atau disebut juga melalui mekanisme over the counter atau OTC. Bursa Efek Indonesia menyediakan sistem khusus untuk memfasilitasi perdagangan efek bersifat utang, yang dikenal dengan nama FITS atau Fixed Income Trading System. FITS merupakan sistem otomasi perdagangan yang dimiliki Bursa Efek Indonesia, untuk memfasilitasi perdagangan efek bersifat utang di Indonesia. Di samping itu, juga terdapat sistem pelaporan untuk transaksi efek bersifat utang, yang dikenal dengan nama CTP-PLTE atau Centralized Trading Platform, pelaporan transaksi efek. CTP-PLTE merupakan sistem elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana perdagangan dan pelaporan transaksi efek bersifat utang. Pelaporan transaksi efek bersifat utang mencakup keseluruhan transaksi efek bersifat utang dan sukuk, baik di bursa efek maupun di luar bursa efek (OTC). Para pihak yang melakukan transaksi efek bersifat utang dan sukuk tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas transaksi efek yang dilakukannya melalui sistem dan/atau sarana penerimaan pelaporan transaksi efek yang diselenggarakan oleh PLTE. Perdagangan obligasi dan sukuk melalui bursa dilakukan dengan menggunakan sistem Fixed Income Trading System atau disebut FITS. Pengguna sistem FITS adalah perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa dan juga menjadi anggota clearing KPEI. Dalam kegiatan transaksi melalui FITS, anggota bursa bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri. Mekanisme perdagangan obligasi dan sukuk melalui sistem FITS merupakan transaksi yang terintegrasi antara sistem perdagangan, clearing dan penyelesaian, di mana setiap sistem ini memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Sistem FITS menggunakan metode remote access dari masing-masing kantor anggota bursa, sehingga anggota bursa tersebut dapat memberikan pelayanan order jual ataupun beli kepada nasabahnya secara efektif dan efisien. Di samping itu, juga terdapat sistem pelaporan untuk transaksi efek bersifat utang, yang dikenal dengan nama Centralized Trading Platform, pelaporan transaksi efek atau CTP-PLTE. CTP-PLTE merupakan sistem elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana perdagangan dan pelaporan transaksi efek bersifat utang. Laporan atas transaksi efek wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem dan/atau sarana yang disediakan oleh PLTE. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP dan bank kustodian wajib menyampaikan setiap data penyelesaian transaksi efek kepada OJK melalui PLTE dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik. Sedangkan khusus untuk transaksi obligasi negara dan sukuk negara, transaksi dan pelaporan transaksinya menggunakan Bank Indonesia sebagai sentral registry. Bank Indonesia sebagai sentral registry akan menyampaikan setiap data penyelesaian transaksi surat berharga negara kepada OJK melalui PLTE dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik. Waktu pelaporan transaksi adalah setiap hari kerja, mulai jam 9.30 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Laporan wajib disampaikan, paling lambat 30 menit untuk informasi data transaksi, dan paling lambat pada akhir hari untuk informasi penyelesaian transaksi. Skema ini adalah mekanisme dalam hal transaksi efek dilakukan oleh atau melalui partisipan. Tata cara pelaporan transaksi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Disebut pelaporan one side, apabila hanya salah satu pihak yang merupakan partisipan, dan 2. Disebut pelaporan two-side, apabila kedua belah pihak merupakan partisipan. Tahapan pelaporan one-side adalah 1. Partisipan bertransaksi dengan pihak non-partisipan atau investor individual. 2. Partisipan menginput transaksi yang dilakukannya tersebut ke sistem PLTE. 3. Data transaksi diterima oleh OJK. 4. Partisipan menerima report code dan bukti lapor. 5. Kustodian menginput instruksi settlement ke BIS 4 atau CBES KSEI, menggunakan report code yang didapatkan dari sistem PLTE. 6. BI dan KSEI mengirimkan data penyelesaian ke sistem PLTE. 7. Hasil konsolidasi data pelaporan dan data penyelesaian
penyelesaian, dikirimkan ke OJK. Sedangkan tahapan pelaporan to site adalah 1. Partisipan bertransaksi dengan partisipan lainnya. 2. Partisipan jual menginput transaksi yang dilakukannya tersebut ke sistem PLTE. 3. Partisipan beli melakukan konfirmasi atas transaksi yang telah diinput oleh partisipan jual di sistem PLTE. 4. Data transaksi diterima oleh OJK. 5. Partisipan menerima report code dan bukti lapor. 6. Kustodian menginput instruksi settlement ke BS4 atau CBS KSEI, menggunakan report code yang didapatkan dari sistem PLTE. 7. BI dan KSEI mengirimkan data penyelesaian ke sistem PLTE. 8. Hasil konsolidasi data pelaporan dan data penyelesaian dikirimkan ke OJK. Sedangkan berikut ini adalah mekanisme pelaporan transaksi. Dalam hal transaksi efek dilakukan tidak melalui partisipan, namun penyelesaiannya dilakukan melalui partisipan. Tahapan mekanisme pelaporan transaksi, apabila kustodian mewakili kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak yang merupakan partisipan. 1. Investor bertransaksi dengan investor lainnya. 2. Investor menginstruksikan kustodian untuk melakukan pemindah bukuan dan settlement, atau investor jual dan beli menggunakan kustodian yang sama. 3. Kustodian menginput transaksi yang dilakukannya tersebut ke sistem PLTE. 4. Data transaksi diterima oleh OJK. 5. Kustodian menerima report code dan bukti lapor. 6. Kustodian menginput instruksi settlement ke BS4 atau CBS KSEI, menggunakan report code yang didapatkan dari sistem PLTE. 7. BI dan KSEI mengirimkan data penyelesaian ke sistem PLTE. 8. Hasil konsolidasi data pelaporan dan data penyelesaian dikirimkan ke OJK. Sedangkan tahapan mekanisme pelaporan transaksi, apabila kustodian yang mewakili pihak jual dan pihak beli berbeda, yaitu 1. Investor bertransaksi dengan investor lainnya. 2. Investor menginstruksikan kustodian untuk melakukan pemindah bukuan dan settlement, di mana investor jual dan beli menggunakan kustodian yang berbeda. 3. Kustodian jual menginput transaksi yang dilakukannya tersebut ke sistem PLTE. 4. Kustodian beli melakukan konfirmasi atas transaksi yang telah diinput oleh partisipan jual di sistem PLTE. 5. Data transaksi diterima oleh OJK. 6. Kustodian menerima report code dan bukti lapor. 7. Kustodian menginput instruksi settlement ke BSSSS atau CBS KSEI menggunakan report code yang didapatkan dari sistem PLTE. 8. BIN KSEI mengirimkan data settlement ke sistem PLTE. 9. Hasil konsolidasi data pelaporan dan data penyelesaian dikirimkan ke OJK. Jenis transaksi efek yang wajib dilaporkan adalah 1. Jual beli putus atau outright. 2. Hibah atau hibah wasiat. 3. Hadiah, sumbangan, gratifikasi, dan sejenisnya. 4. Pewarisan. 5. Tukar-menukar. 6. Pengalihan karena penetapan pengadilan. 7. Pengalihan karena penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan saham. 8. Pinjam-meminjam. 9. Transaksi repurchase agreement. 10. Pemindah bukuan efek yang dilakukan oleh pihak dengan identitas yang sama. 11. Pembelian kembali. 12. Peralihan efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali atau pelunasan unit penyertaan reksadana yang diperdagangkan di bursa efek. 13. Konversi menjadi efek lain. 14. Penjaminan efek selain dalam rangka penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang ditempatkan pada lembaga clearing dan penjaminan. Dan 15. Adalah jenis transaksi lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Informasi yang dilaporkan adalah meliputi 1. Nama dan seri efek. 2. Nomor tunggal identitas pemodal dan nama pihak penjual, pemilik awal, pemilik rekening serah. 3. Nomor tunggal identitas pemodal dan nama pihak pembeli, pemilik akhir, pemilik rekening terima. 4. Jenis rekening efek, rekening sendiri atau rekening nasabah. 5. Harga transaksi. 6. Imbal hasil. 7. Volume transaksi. 8. Nilai transaksi. 9. Waktu transaksi, tanggal, jam, dan menit. 10. Waktu pelaporan atau waktu instruksi kepada partisipan. 11. Jenis transaksi. 12. Tanggal penyelesaian transaksi. 13. Status kepemilikan. 14. Nama kustodian jual dan kustodian beli. 15. Nama perantara pedagang efek jika ada. 16. Identitas partisipan. 17. Nomor pokok wajib pajak jika ada. 18. Tingkat harga dan jangka waktu transaksi khusus untuk transaksi pinjam-meminjam, dan
19 adalah jenis transaksi repurchase agreement, tanggal kontrak mata uang kontrak tingkat harga, jangka waktu transaksi, margin awal atau haircut efek dan status sebagai prinsipal, agen khusus untuk transaksi repurchase agreement. Pelaporan SID dan format SID dalam sistem pelaporan transaksi efek. Dalam hal konsolidasi data perdagangan dan settlement, OJK mewajibkan setiap data penyelesaian transaksi efek untuk memasukkan nomor referensi pelaporan pada instruksi penyelesaian. Dalam POJK nomor 22 tahun 2017 ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, yaitu berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, C. Pembatasan kegiatan usaha, D. Pembekuan kegiatan usaha, E. Pencabutan izin usaha, F. Pembatalan persetujuan, dan atau G. Pembatalan pendaftaran. Penyampaian laporan transaksi efek tidak dikenakan biaya. Namun demikian, jika terjadi keterlambatan, koreksi atau pembatalan atas pelaporan transaksi efek maka akan dikenakan biaya denda. Untuk keterlambatan pelaporan, maka berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2017 akan dikenakan biaya, yaitu Rp10.000 atas setiap jam keterlambatan pelaporan per laporan, atau paling banyak Rp100.000 per hari per laporan, dan B. Dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100 juta per laporan. Sedangkan mekanisme dan biaya koreksi atau pembatalan atas pelaporan transaksi efek diatur oleh PLTE. Berikut ini adalah rincian dan acuan perhitungan denda atas waktu keterlambatan. Berikut ini adalah mekanisme koreksi dan pembatalan untuk transaksi yang telah dilakukan secara pelaporan one-side. 1. Terdapat perubahan atau pembatalan atas kesepakatan transaksi yang telah dilaporkan sebelumnya. 2. Partisipan menginisiasi perubahan informasi atau pembatalan transaksi tersebut ke sistem PLTE. 3. Data perubahan informasi atau pembatalan transaksi diterima oleh OJK. 4. Laporan berhasil dikoreksi atau dibatalkan, diterima partisipan. Berikut ini adalah mekanisme koreksi dan pembatalan untuk transaksi yang telah dilakukan secara pelaporan two-side. 1. Terdapat perubahan atau pembatalan atas kesepakatan transaksi yang telah dilaporkan sebelumnya. 2. Partisipan menginisiasi perubahan informasi atau 3. Pembatalan transaksi tersebut ke sistem PLTE. 4. Partisipan lawan melakukan konfirmasi atas perubahan informasi atau pembatalan transaksi tersebut pada sistem PLTE. 5. Data perubahan informasi atau pembatalan transaksi diterima oleh OJK. 6. Laporan berhasil dikoreksi atau dibatalkan, diterima partisipan. Partisipan dapat melakukan koreksi dan pembatalan atau pencabutan atas pelaporan yang telah dikonfirmasi melalui sistem PLTE. Informasi yang dapat dikoreksi adalah 1. Tipe transaksi, 2. Obligasi atau surat berharga, 3. Harga, 4. Yield, 5. Volume, dan 6. Tanggal penyelesaian. Apabila koreksi dilakukan pada informasi non-market, maka PLTE tidak mengenakan biaya atas koreksi dimaksud. Pengaturan biaya denda jika terjadi koreksi dan pembatalan adalah 1. Terkait koreksi, yaitu A. Terjadi sebelum atau setelah pelaksanaan penyelesaian transaksi. B. Kesalahan data pelaporan transaksi efek perubahan data transaksi efek yang dilaporkan, atau terjadi kondisi tertentu, dan C. Dikenakan biaya Rp25.000 per partisipan jual dan partisipan beli per pelaporan. 2. Terkait pembatalan, yaitu A. Terjadi sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi. B. Kesalahan data pelaporan transaksi efek perubahan data transaksi efek yang dilaporkan, atau terjadi kondisi tertentu, dan C. Dikenakan biaya Rp50.000 per partisipan jual dan partisipan beli per pelaporan. Demikianlah pembelajaran tentang mekanisme perdagangan efek bersifat utang dan sukuk. Terima kasih.